Kanjeng Nabi Muhammad SAW, serta tidak lupa keluarga Rasulullah, para sahabat Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani, serta para pengsepuh yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang sangat terang benderang seperti saat ini. Jejak-jejak penelusuran para waliullah, para syiar Islam, para habaib syekh di seputaran Pulau Jawa masih kita lanjutkan, yang mana pada saat sekarang ini tiba di sebuah tempat yang paling istimewa yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya, sebuah tempat yang berada di puncak Gunung Tidar. Nah, serta tugu inilah yang merupakan salah satu tanda atau ciri tempat titik di mana pas di tengah-tengah Pulau Jawa. Terdapat juga banyak sekali makom di seputar Gunung Tidar ini. Makom tempat Ki Semar Badranaya atau disebut dengan Eyang Semar Jati. Makam Pangeran Purbaya ada juga di daerah puncak Gunung Tidar ini. Tombak Kiai Sepanjang serta beberapa petilasan yang menjadikan tempat, sehingga tempat inilah yang pada zaman dulunya Pulau Jawa bisa diruat. Ajaran syiar Islam pertama kali masuk di awal abad 14 atau tepatnya di 1404, yang mana sebelumnya ajaran syiar Islam itu dari sebuah negara dipopulerkan, diseberangkan dari asalnya, tuntunan dari Rasulullah diteruskan oleh salah satu tokoh bernama Kanjeng Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Parsi atau yang dikenal dengan Kanjeng Syekh Subakir, bersama dengan tokoh-tokoh Islam lainnya dari dataran Turki. Kanjeng Syekh Jumadil Kubro merupakan bapak dari para wali songo, juga pertama kali melakukan ruat Pulau Jawa di titik pusat Pulau Jawa ini. Serta silakan bisa terlihat oleh pemirsa beberapa tempat ya, terutama ini tugu tengah. Serta silakan disorot beberapa tempat yang nanti mungkin akan saya sampaikan beberapa tempat lain yang paling istimewa di tempat ini. Masih ada tombak Kiai Sepanjang, masih ada juga makam Pangeran Purbaya, dan beberapa tempat yang masih lestari hingga saat ini. Baik, nanti simak dan ikutin jejak saya Wawan Dewangga Channel di beberapa tempat setelah dari tempat ini. Silahkan kamera ikuti. Baik pemirsa, di tempat ini pun disediakan tempat untuk melaksanakan ibadah tawasul sholat berjamaah, disediakan di sini. Nah, silakan disorot Masjid Pancaran Amal Gunung Tidar. Nah, serta ini sebuah bangunan ya berbentuk bulat. Ini tempat ini adalah tempat di mana Kanjeng Syekh Subakir melaksanakan tawasul tirakat pada saat dulu. Nah, serta di tempat inilah ditanam batu hitam lapat dari Turki untuk meruat Pulau Jawa ini. Selain dari tombak Kiai Sepanjang juga lapat batu hitam ini tempatnya. Nah, mungkin nanti para pemirsa masih banyak juga tempat-tempat lain. Nah, ikutin saya kamera ya. Oke. Baik pemirsa, kita lanjutkan di tempat yang bernama makom atau tempat
Kiai Sepanjang. Kiai Sepanjang yang dimaksud adalah tempat pada saat dulunya sebilah tombak untuk meruat Pulau Jawa ini. Nah, berada di tempat ini, silakan kamera. Jadi harap diketahui juga oleh pemirsa perbedaan antara makam dengan makom. Makom adalah tempat, sedangkan keramat adalah di mana dimakamkan seorang yang mempunyai sebuah keunikan atau kelebihan. Nah, itu pun dimaksud dengan keramat. Nah, tempat ini disebut juga makom. Bersemayam sebilah tombak Kiai Sepanjang. Untuk apa? Meruat Pulau Jawa ini. Sehingga dengan diruatnya Pulau Jawa ini, ajaran agama Islam pada saat itu yang dibawa ke tanah Jawa ini mendapat keberkahan atau kemuliaan dan bebas dari gangguan baik itu langsung dari makhluk-makhluk yang sudah mendiami tempat ini terlebih dahulu ataupun gangguan yang lain. Namun saya himbau ke para pemirsa yang datang ke tempat ini, nah seperti di sini, hindari perbuatan syirik. Silahkan bisa tertulis sendiri. Nah, sambil saya garis bawain, para sahabat syiar, para aulia Allah, para kanjeng syekh ini berangkat dari sebuah negara yang bernama negara Turki atas perintah dari Sultan Muhammad I, yang mana pada saat itu ekspedisi ketiga Islam dipimpin oleh Kanjeng Syekh Said Samsudin Al-Bakir Al-Farsi, atau yang mungkin orang Jawa bilang adalah Syekh Samsudin, bersama Kanjeng Syekh Jumadil Kubro, yang tak lain adalah orang tua atau bapak dari para wali Songo, beserta dengan Kanjeng Syekh Maulana Ishak dan Kanjeng Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang mungkin dikenal di Jawa bernama Mbah Ibrahim Mas Morokondi, melakukan syiar, melaksanakan tuntunan atau tuntutan ajaran agama Islam, mempedomani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung nanti ke tempat lain lagi setelah dari sini. Nah, Puncak Tidar sudah, makom tombak Kiai Sepanjang sudah. Baik, langsung ikutin kamera, mari kita jelaskan di tempat yang lain. Baik pemirsa, kita lanjutkan penelusuran. Gunung Tidar, sebuah gunung istimewa eksotis yang berada di pusar Pulau Jawa. Petilasan Pangeran Java Ponokling. Siapakah beliau? Salah satu yang memegang perjanjian internasional, perjanjian dunia, yang memegang beberapa sejarah-sejarah pembukuan di zaman kerajaan masa lalu, hingga nama beliau Pangeran Java Ponokling ini menjadi sebuah jalan yang tidak jauh dari tempat Gunung Tidar ini, Jalan Ponokling. Pasukan Harimau Putih sebanyak kurang lebih 1 batalion juga dibentuk pertama di tempat ini. Sebuah perguruan yang menjadi benteng tentang ketahanan NKRI, menjadi salah satu simbol yang merupakan salah satu pedoman di antara perguruan-perguruan ulama di masa lalu hingga penyebaran syiar pada saat itu.
Puncak Gunung Tidar. Yang nanti bakal kita kunjungin adalah tempat 40 hari 40 malam Kanjeng Syekh Subakir dengan Sang Ismoyo Jati ini mengadu bukan hanya kesaktian tapi secara keilmuan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, sehingga terjadi sebuah perjanjian perdamaian. Ajaran Islam masuk ke Jawa dengan catatan tidak menyakiti pengikut dari Kanjeng Ismoyo Jati ini, sehingga akhirnya bergulir sejarah demi sejarah hingga abad ke-15 tercipta sebuah kerajaan Islam pertama yang bernama Demak Bintoro atau Gelagahwani, lestari hingga saat ini. Baik, nanti ikutin terus masih penelusuran kami selanjutnya di lereng atau puncak Gunung Tidar. Baik, terima kasih pemirsa yang masih setia. Jejak demi jejak penelusuran di puncak Gunung Tidar, tombak Kiai Sepanjang, batu lapat hitam dari Turki sudah saya telusuri di sebuah kota terunik, kota dengan julukan kota sejuta bunga, sebuah kota yang berada di sebuah provinsi dengan julukan Provinsi Seribu Candi. Provinsi Seribu Candi yang dimaksud keunikan keduanya adalah sebuah gunung yang berada di tengah-tengah sebuah kota. Pusar Pulau Jawa, inilah Gunung Tidar, Mutia Magelang. Sambil kita simpulkan tentang perjalanan para waliullah itu. Berangkat dari sebuah negara bernama Turki. Di akhir abad ke-13, 1398 Masehi, dan tiba hingga di tempat ini 1404, hampir 7 tahun. Kanjeng Syekh Subakir, Kanjeng Syekh Jumadil Kubro, Kanjeng Syekh Maulana Isa, Kanjeng Ibrahim Asmoro Konti melaksanakan apa yang sudah ditugaskan oleh seorang Sultan Turki bernama Sultan Muhammad I. Meruat sebuah pulau yang bernama Pulau Jawa. Salah satu tempat bukan hanya kota Mekah dan kota Madinah, namun Pulau Jawa inilah juga yang sebuah tempat yang diberkahi oleh Gusti Allah. Mengingat banyaknya para waliullah dari Timur Tengah, dari negeri Jazirah Arab Persia datang ke tempat ini melaksanakan apa yang dimaksud dengan syiar ajaran agama Islam yang benar. Ajaran yang paling diberkati oleh Allah SWT. Diperintahkan manusia untuk melaksanakan apa yang dimaksud dengan ajaran syiar Islam ini. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Mari kita lanjutkan penelusuran di tempat-tempat yang lebih istimewa lagi, masih di seputar Provinsi Jawa Tengah, sebuah kota sejuta budaya, kota dengan julukan 1000 candi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.